Pada masa puncak zaman es, yaitu antara tahun 34.000 hingga 30.000 SM, terdapat peristiwa penting yang berpengaruh besar pada geografi dan sejarah manusia di permukaan bumi. Pada periode ini, sebagian besar air di permukaan bumi terperangkap dalam lapisan es yang sangat tebal, mengakibatkan perubahan dramatis pada konfigurasi benua dan wilayah di seluruh dunia. Suhu global turun secara drastis, menyebabkan ekspansi lapisan es yang luas. Mayoritas daratan yang saat ini kita kenal sebagai Amerika Utara dan Eurasia tertutup oleh lapisan es yang tebal. Lapisan es juga meliputi sebagian besar wilayah laut, menyebabkan permukaan laut bering terletak jauh di bawah permukaan yang kita kenal saat ini. Akibat dari penurunan permukaan laut yang disebabkan oleh lapisan es yang menahan sejumlah besar air laut, terjadi penghubungan daratan antara Asia dan Amerika Utara. Wilayah ini dikenal sebagai Beringia, dan pada masa puncak zaman es, diperkirakan memiliki lebar sekitar 1.500 km. Beringia ini terdiri dari tundra yang lembab dan tak berpohon, yang ditutupi oleh rumput dan tanaman. Wilayah ini menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai koridor untuk pergerakan manusia dan hewan antara dua benua. Tundra adalah lingkungan yang keras, dengan iklim dingin dan sedikit vegetasi pohon. Meskipun kondisi tundra mungkin tidak menguntungkan bagi manusia, wilayah ini menarik bagi binatang-binatang besar yang menjadi sumber makanan utama bagi manusia prasejarah. Manusia awal, yang pada saat itu hidup sebagai pemburu pengumpul, mengikuti jejak binatang buruan mereka yang melakukan migrasi melintasi Beringia. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa mereka telah memasuki benua baru, karena pergerakan mereka didorong oleh kebutuhan dasar untuk mencari makanan dan bertahan hidup. Selama ribuan tahun, manusia awal ini beradaptasi dengan lingkungan baru di Amerika Utara dan berkembang menjadi berbagai budaya suku bangsa yang beragam. Ketika mereka mencapai wilayah Alaska, diperlukan ribuan tahun lagi bagi manusia untuk membuka jalur melintasi glasier yang luas menuju selatan, yang sekarang kita kenal sebagai Amerika Serikat. Selama periode ini, bukti keberadaan manusia awal di Amerika Utara terus ditemukan. Namun, hanya beberapa yang dapat dengan pasti ditetapkan berusia sekitar 12.000 SM. Sebagai contoh, penemuan baru-baru ini di utara Alaska mengindikasikan bahwa tempat berburu mungkin sudah ada sekitar waktu itu. Selain itu, ada kemungkinan bahwa mata tombak yang dibuat dengan sangat baik dan beberapa artefak lain yang ditemukan di dekat Clovis, New Mexico, juga berasal dari periode yang sama. Artefak serupa telah ditemukan di berbagai situs di Amerika Utara, menunjukkan bahwa kehidupan mungkin telah mapan di sebagian besar wilayah barat sebelum tahun 10.000 SM. Pada saat itu, mamut mulai punah, dan bison menggantikan peranannya sebagai sumber utama makanan dan kulit bagi penduduk awal Amerika Utara. Seiring berjalannya waktu, ketika buruan besar semakin berkurang, masyarakat awal Amerika mulai bergantung pada tanaman, buah-buahan, dan biji-bijian sebagai sumber makanan penting. Ini memunculkan kebiasaan mengumpulkan makanan dan upaya awal dalam pertanian primitif. Pribumi Amerika di Meksiko Tengah adalah pelopor dalam menanam jagung, labu, dan kacang-kacangan, sekitar tahun 8.000 SM. Pengetahuan ini kemudian menyebar ke utara. Pada tahun 3000 SM, varietas jagung primitif mulai ditanam di lembah sungai di New Mexico dan Arizona. Kemudian, tanda-tanda pertama irigasi muncul, dan sekitar tahun 300 SM, tanda-tanda permukiman manusia yang lebih tetap mulai terlihat. Selama beberapa abad pertama Masehi, suku Hohokam mendiami pemukiman di sekitar Phoenix, Arizona, bahkan membangun lapangan bola dan struktur yang menyerupai piramida. Kelompok pribumi Amerika pertama yang membangun struktur di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Amerika Serikat sering disebut sebagai suku Adenan. Mereka mulai membangun situs pemakaman dan benteng dari tanah sekitar tahun 600 SM. Beberapa struktur dari masa itu memiliki bentuk burung atau ular, yang kemungkinan digunakan dalam praktik keagamaan yang masih menjadi misteri. Suku Adenan akhirnya digabungkan atau digantikan oleh berbagai kelompok yang dikenal sebagai Hopewellian. Salah satu pusat utama dalam budaya mereka terletak di selatan Ohio, tempat ribuan struktur mereka masih dapat dilihat. Hopewellian dikenal sebagai pedagang yang mahir, beroperasi dan berdagang dengan alat dan barang di wilayah yang luas. Pada sekitar tahun 500 Masehi, suku Hopewellian juga menghilang, memberi jalan bagi kelompok yang dikenal sebagai Mississippian atau kebudayaan kuil unur. Kota Cahokia di dekat Collinsville, Illinois, mencapai puncaknya pada awal abad ke-12, dengan populasi sekitar 20.000 orang.
Di tengah kota ini terdapat unur besar dengan dasar datar dan tinggi 30 meter. Kota-kota seperti Cahokia bergantung pada berburu, mengumpulkan makanan, barter barang, dan pertanian untuk kelangsungan hidup mereka. Di barat daya Amerika Serikat, suku Anasazi, leluhur dari Indian Hopi modern, mulai membangun desa dari batu dan tanah liat sekitar tahun 900. Struktur unik yang menyerupai apartemen ini seringkali ditempatkan di tebing, dengan salah satu yang paling terkenal adalah di Mesa Verde, Colorado, yang memiliki lebih dari 200 kamar. Reruntuhan Pueblo Bonito di sepanjang Sungai Chaco, New Mexico, pada suatu masa terdiri dari 800 kamar. Sementara itu, pribumi Amerika di barat Laut Pasifik, yang hidup sekitar tahun 1000 SM, merupakan salah satu yang paling makmur sebelum kedatangan Columbus. Mereka memiliki persediaan makanan yang melimpah berkat ikan dan sumber daya alam lainnya. Mereka dikenal karena praktik potlatch yang mewah, yang menjadikan mereka sebagai simbol kemewahan dan pesta yang tidak tertandingi dalam sejarah awal Amerika. Kesimpulannya, periode puncak zaman es ini memiliki dampak yang signifikan pada sejarah geologis dan manusia. Munculnya Beringia sebagai jembatan tanah antar benua memfasilitasi migrasi manusia ke Amerika Utara, membentuk sejarah awal manusia di benua ini. Selain itu, ketika lapisan es mulai mencair dan suhu dunia meningkat, perubahan lingkungan yang signifikan terjadi, mempengaruhi cara hidup dan perkembangan budaya manusia di seluruh dunia. Dalam keseluruhan konteks ini, perkembangan masyarakat dan budaya manusia di Amerika Utara selama ribuan tahun sebelum kedatangan Columbus memberikan wawasan tentang adaptasi manusia terhadap perubahan lingkungan, perkembangan pertanian, dan perkembangan budaya yang kaya dan beragam.